Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita diberikan kemudahan juga kelancaran dalam segala aktivitas kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada malam hari ini saya akan membahas kembali tentang IRD ya dan normalisasi. Memang ini sangat penting sekali. Ya, ketika kita akan membuat database, tentunya Anda harus paham betul bagaimana cara uh, merencanakan database itu sebelum diimplementasikan. Nah, dalam perencanaannya tentunya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, di antaranya kita melalui beberapa pendekatan ya. Jadi memang ada pendekatan yang berorientasi pada keadaan yang sesungguhnya. Kemudian juga ada pendekatan yang dilakukan secara logik, begitu kan itu. Nah, namun kali ini saya akan mencoba untuk menampilkan sebuah relasi dan mudah-mudahan ya, antar entitas Anda atau kita semua nanti akan belajar bagaimana dari relasi yang sudah ada itu kemudian kita buatkan menjadi uh, tabelnya begitu kan ya. Nah, baik tabel yang apa namanya ya normal ya, normal ke satu, kedua dan ketiga. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik kalau gitu saya akan mencoba untuk ya share screen. Nah, apakah sudah bisa terlihat? Nah, yang terlihat gambar apa di sana? Halo? Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, Sudah Pak, terlihat. terlihat. Ini namanya apa? Namanya apa namanya? EAD. Ya, IRD ya. Artinya apa? Apa singkatan dari apa? Halo? IRD ini singkatan dari Entity Relationship Diagram. oke, Entity Relationship Diagram. Atau bahasa Indonesianya apa? Kalau di bahasa Indonesia kan apa? Entity Hubungan. Relationship Diagram? Ya, halo? Entity Relationship Diagram. Berarti bahasa Indonesianya apa? Nah, ini pada kemana nih? Diagram hubungan antar entitas. Gimana? Satu orang saja? Diagram. Hubungan antar entitas. Oke, diagram hubungan antar entitas. Baik, di sini ada berapa entitas?
3. 3 ya. Entitas apa saja? Pasien, dokter, Pasien, ruang inap. Oke, pasien, dokter, dan ruang inap. Nah, sekarang entitas pasien memiliki berapa atribut? 6, 6. 7, 6. 6. Apa saja yang 6? Tanggal lahir, jenis kelamin, nomor Terus? telepon, Mhm, alamat, nama pasien, ID pasien. Terus, kalau dokter berapa eh, Atributnya ada 2. ada 2. Oke, kalau ruang inap ada berapa atributnya? Ada 3. 3. Ada 3. Apa saja? Kode ruangan, nama kamar, keterangan. Udah ruangan, nama kamar, keterangan. Oke, baik ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba ini untuk menyusun tabel ya. Kita akan mencoba menyusun tabel. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Berarti caranya gimana? Saya buka Excel ya. Gini, bisa ya. Nah, gitu kan ya. Misalkan ada tabel pasien. Ya, ada tabel pasien. Nah, dia memiliki atributnya apa saja? Hmm? Tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, nama pasien, dan ID pasien. Kalau ID biasa disimpan di mana? Di depan atau di belakang? Atau boleh di mana Di, saja? di depan. Ya, mau di depan, mau di belakang, boleh ya. Ya, tapi biasanya memang ID itu secara berurutan di depan. Nah, ini ya, ini tabel apa ini? Pasien ya. Ada ID pasien, ada nama pasien, ada alamat, kemudian nomor telepon, kemudian jenis kelamin dan tanggal lahir ya. Ini. Nah, kemudian ada juga tabel yang lainnya, tabel apa nih? Tabel dokter ya. Memiliki berapa ini atribut? 2. Apa? ID dokter sama nama dokter. Oke. Sekarang hmm, tabel ruang inap. Ruang inap tuh ada berapa ininya? Ada Atributnya 3. apa saja? Kode ruangan, ID. nama kamar, dan keterangan. Itu kode apa ID itu? Nama, kamar, Sama keterangan.
Keterangan ya. Nah, kode ruangan ya ini. Oke. Oke. Nah, misalkan ini sudah begini ya. Nah, ini tabel, kalau begini, ini tabel normal keberapa nih menurut Anda? Satu, kedua, ketiga? Kedua. Oke. Kalau ke satunya bagaimana? Misalkan kalau ke satunya bagaimana tuh ke satunya? ID pasien, Ya, nama pasien, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, terus terus nama pasien, ya, ini terlihat. Terus ID pasien, nama pasien, tanggal alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir apa? Nama dokter. eh ID Nama dokter ya. Kemudian selain nama dokter apa lagi? Nah, nama Nama kamar, kamar. nama kamar, kemudian keterangan ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kita rubah gitu kan ya menjadi tabel apa namanya? Ini adalah tabel yang ini tabel apa namanya? Nah, ini hilangkan. Yang ini berarti tabel pasien itu ini adalah normal ke satu, oke, normal ke satu. Ini normal ke satu ya. Nah, ini normal ke satu. Nah, misalkan di sini ada apa namanya? ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin ya, tanggal lahir, nama dokter, nama ruangan ya, keterangan. Hmm. Nah, ini bisa bisa demikian ya, gitu kan ya. Nah, kita kita ini sekarang menjadi apa namanya? Oke, ininya kita ubah saja misalkan tukar tempat nih menjadi udah gini ya. Oke. Nah, kalau begini, nah misalkan kita coba ya eh, menj- misalkan Anda supaya Anda tidak bingung nanti ya yang pasti berbeda itu ada ID pasiennya ya. Nah, misalkan ID pasiennya ini adalah 0 berapa atau 001 ya, 002, 03. Nah, nama pasiennya misalkan Nani, Nuni,
dan Neni. Alamatnya misalkan Kuningan, Cirebon, Brebes ya. Teleponnya oke ya. Nah, kemudian jenis kelaminnya perempuan, kemudian laki, perempuan. Tanggal lahirnya ya. Kemudian nama dokternya ini kamar ya, nama kamar. Ini nama kamarnya ya. Ini keterangannya apa? Sembuh, meninggal gitu. Misalkan ini ya, saya kasih keterangan gitu kan. Nah, ini normal. Nah, sekarang kita bikin menjadi normal kedua gimana nih? Berarti paling tidak kita ada dua tabel ya. Tabel apa tuh? Tabel pasien. Tabel pasien kita ini sampai sini ya. Apa nih? Kayaknya kemudian yang kedua, tabel kamar. Tabel ruangan ya, tabel ruangan aja.
Tadi entitas itu apa aja coba ya kita lihat. Tabir ruang inap ya. Nah, kemudian misalkan nah ini ya. Ada kode ruangan, nama ruangan, kemudian dokter dan ID pasien. Ini untuk ini normal kedua gitu kan. Nah, normal ketiga gitu kan. Ini normal ketiga itu. Nah, ini ya, kalau kita lihat, nah misalkan di sini, ini kan bisa dipisah juga kan, kode ruangan dan dokter gitu kan ya ini. Jadi dokter ini tidak bergantung kepada ruangan. Nah, akhirnya apa gitu kan, dia punya tersendiri gitu kan. Misalkan tadi kode ruangannya berapa nih? Kode ruangan yang bergantung, ini ruangan, ini ya, dokternya. Nah, ini penempatannya sebetulnya bebas ya, tapi setelah kode ruangan pasti nama, mau dokter mau pasien dulu gitu kan, nggak apa-apa. Kemudian ID pasien ya, ID pasien, oke, ID pasien berarti ini. Nah, sekarang normal ketiga sebetulnya tinggal ini dari mana tadi? Karena ini kan belum nyambung ya. Satu. Nah, satu ya. Kemudian nanti ada tabel ini satu lagi, tabel eh, ruangan, tabel ruangan. Saya pindah ya, tabel ruangannya ada di sini aja, di bawah nih. Kemudian, oh kurang satu nih. Ini keterangannya belum masuk ya di sini. Ya ada nih, nama ruangan. Nah ini salah nih. Ini harusnya kurang satu keterangan ya yang atas tuh.
Nah, ini ya. Nah, berarti ini terangannya di sini. Nah, kemudian, berarti yang ini dokter ya belum masuk nih. Nah, berarti dokter bisa dipisahkan menjadi satu. Jadi ada tabel dokter. Nah, misalkan tabel dokter tuh di sini ya. Tabel dokter. Berarti di sini adalah apa tadi? Kode dokter ya atau ID dokter. Kemudian misalkan dokternya 123. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian ini kan belum nyambung nih. Ini supaya supaya nyambung gimana caranya gitu kan. Nah, ini Anda tinggal tambahkan. Di sini berarti ada yang kurang. Apa yang kurangnya? Yang kurangnya adalah, nah, kita mau makainya yang mana nih? Sebetulnya kalau pengen simpel itu berarti ada satu lagi ya. Misalkan tabel rawat inap ya. Oke. Atau kalau mau nambahin, udah ini cukup nih. Kalau mau nambahkan ke sini gitu kan, tinggal tambahkan di sini adalah kode ruangan atau kode dokter dulu boleh. Kode dokter. Dan ID ya, bukan kode ID dokter. Kemudian tambah lagi adalah kode ruangan. Nah, sehingga ID dokternya ini ruangannya adalah kode ruangannya ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadinya begini. Oke. Ya, yang ini berarti normalnya normal ketiga. Nah, begitu ya. Ini contoh ya, kita membuat normalisasi gitu kan dari tabel, dari apa namanya? Dari ini. Nah, jadi ada ini ya. Nah, ini tetap gitu kan. Ini nyambunginnya kemana? Ini karena ini nyambung ke sini berarti kan konduktor ini kode ruangan ke sini. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita membuat dari mana tadi? Dari sini ya, dari IR-nya, kemudian kita menjadi tabel. Oke, baik. Sampai sini bisa diikuti kira-kira? Oke, nanti dicoba ya. Dicoba nanti seperti ini. Ya, oke, kalau Anda sudah ya bisa, nanti aman lah, begitu kan. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada? Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya sambil menunggu ya, menunggu pertanyaan. Ini ada 5 menit lagi. Nah, kemudian apa namanya ya, tugas Anda soal sudah selesai belum? Sudah, Pak. Oke, dikumpulkan besok ya, paling lambat. Kalau sudah, berarti dikumpulkan sama siapa? Satu orang saja. Mau dikirim ke saya langsung satu-satu, apa gimana?
dikirim via email saja ya. Halo? Iya, Pak. Emailnya belum ada, Bapak. Oh, emailnya Belum belum ada. kirim. Oke, Ya. nanti saya kasih ya emailnya di grup. Oke, Baik, baik. Pak. Kalau begitu, ah, nah kemudian nanti pada saat ini gitu kan, pada saat eh, UTS gitu kan ya, karena kan ada soal esai. Nah, cuman soal esainya cukup lumayan nih gitu kan ya. Soal esainya saya berikan soalnya satu ya. Saya berikan soalnya satu soal saja begitu kan itu. Nah, kemudian satu soal itu apa? Anda nanti yang pertama gitu kan akan diberikan contoh kasus adalah eh, seperti ini ya. Misalkan saya akan menampilkan IRD. Nah, kemudian setelah itu ya Anda membuatkan tabelnya. Mulai dari tabel normal ke-1, kedua ya, ketiga gitu kan ya. Kalaupun ada normal selanjutnya ya ya silakan gitu kan. Tapi biasanya ya kalau kalau sudah sampai ketiga juga itu sudah bagus ya, dan memang jarang yang lebih daripada itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian itu poinnya cukup besar. Poinnya adalah bisa 50 poin gitu kan ya. Nah, itu. Jadi soalnya cuma satu saja. Nah, kemudian apakah Anda ingin tahu seperti apa untuk yang menjadi studi kasusnya? Mungkin mau saya share di sini apa di grup saja? Di grup saja, Pak. Oke, di grup saja. Nanti tampilannya seperti ini nih. Ini yang nanti silakan Anda apa namanya lihat begitu kan. Anda pelajari, Anda bikin tabelnya. Mana nih sudah. Nah, ini seperti ini ya. Sudah terlihat? Oke, nanti saya kirim ke grup ya. Nah, ini poinnya 50. Ya, silakan Anda masih kesempatan gitu kan, mau diskusi sekarang silahkan ya. Oke, nah itu yang itu nanti eh, ini ini kan keluar begitu kan ya. Ya syukur kalau memang tiba-tiba tidak keluar, berarti Anda beruntung. Baik, ada lagi pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Yes. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan di open kameranya ya. Di open kameranya kita akan lakukan tangkapan layar. Ya. Ya, baik ya. Sambil menunggu open kamera, kita akan tutup dengan doa dulu. Mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan juga dimudahkan, dilancarkan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan ya. Saya hitung sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Kemudian sekali lagi ya, ada yang belum join nih gitu kan. Oke. Ah, ini nampaknya saya nggak bisa record nih. Aduh. Ya, baik kalau gitu. Oke ya. Oke, satu orang di ini aja dilakukan tangkapan layar masing-masing. Baik kalau gitu saya ucapkan selamat malam. Terima kasih semuanya. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, hitungan